Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, founder Majelis Sirul Asra. Sahabatku meditasi kuantum dimanapun berada, keadaan yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita temui di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari sudut pandang, dari prasangka, dari penerimaan seseorang itu kepada Tuhannya. Tergantung bagaimana dia mendudukkan Islam itu di dalam kehidupannya. Tergantung bagaimana dia mendudukkan Tuhan itu di dalam kehidupannya. Bagaimana agar diri kita menemukan surga di dalam kehidupan ini, menemukan keberkahan di dalam dunia ini, menemukan kemudahan di dalam dunia ini, menemukan kesembuhan di dalam kehidupan kita, dan terhindar dari kebangkrutan, penyakit, kesusahan, kesulitan, kesedihan di dalam kehidupan ini. Apabila seseorang itu mengharapkan kemakmuran, kebahagiaan, kemudahan di dalam hidup ini, kuncinya adalah bagaimana kita mampu belajar, mampu mengambil hikmah tentang penciptaan awal Nabi Adam alaihi salam. Di dalam diri Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Adam alaihi salam diciptakan, maka para malaikat dan iblis disuruh sujud. Para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sedangkan iblis tidak mau sujud di dalam Nabi Adam alaihi salam. Pandangan para malaikat di dalam sujudnya kepada Nabi Adam, yang dilihat adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri Nabi Adam. Sedangkan iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena di dalam pandangan iblis dia tidak melihat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri Nabi Adam. Di dalam proses dan kejadian bagaimana malaikat itu sujud dan bagaimana iblis itu menolak untuk sujud kepada Nabi Adam, kita tarik di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, sehingga diri kita ini mampu mengambil sebuah rahasia di dalam keadaan tersebut. Karena proses kejadian awal daripada Nabi Adam yang merupakan bapak daripada batang tubuh kita,
adalah sama halnya dengan diri kita. Karena apa-apa yang ada dan apa-apa yang terkandung di dalam diri Nabi Adam itu ada, dan itu menjadi rahasia yang terdalam di dalam diri kita. Pandangan malaikat kepada Nabi Adam sehingga dia mau sujud, serta pandangan iblis ke dalam Nabi Adam sehingga dia ingkar dan tidak mau sujud, sesungguhnya itu ada di dalam pandangan kita, ada di dalam pandangan diri kita, di dalam memandang diri kita sendiri. Apabila diri kita memandang, merasakan, menyaksikan dari ujung rambut hingga ujung kaki kita, di dalamnya ada Nur Muhammad, ada nur daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pandangan kita tadi, keyakinan kita tadi, iman kita tadi, yang melihat dari ujung rambut dan sampai ujung kaki kita ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan inilah yang akan mendatangkan mahabbah, mendatangkan cinta kita kepada Rasulullah. Apabila kita telah menemukan, menyaksikan dan mengimani Nur Muhammad di dalam diri kita, maka Allah akan mencintai kita. Alam semesta ini akan mencintai kita. Dan kita termasuk orang-orang yang berada di dalam firman Tuhan yang disebut Muhammad. Kita berada di dalam firman Tuhan, di dalam Al-Quran yang disebut Muhammad. Tidak aku ciptakan segala sesuatu karena engkau ya Muhammad. Apabila kita telah melihat Nur Muhammad di dalam diri kita, diri yang zahir maupun diri yang batin, maka secara tidak langsung Tuhan akan memerintahkan segala sesuatu ini untuk mengabdi, menjadi abdun bagi kita. Dengan demikian, maka kita tidak akan susah payah untuk mendapatkan rezeki, untuk membangun sebuah usaha, untuk membangun sebuah rumah tangga, untuk membangun sebuah visi dan misi yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Kita akan mudah mendapatkan kesembuhan, ketenangan, kebahagiaan, kemakmuran, dan keberlimpahan. Lain halnya apabila kita tidak melihat Nur Muhammad, tidak melihat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, di dalam tubuh yang zahir maupun di dalam tubuh yang batin, dan kita hanya melihat atau mengakui atau mengimani yang kadangkala iman dan pengakuan kita itu hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar membaca, hanya sekedar mendengar, lalu taklid buta.
kita mengaku hanya melihat Allah di dalam zahir dan batin kita. Apabila kita hanya melihat Allah di dalam zahir dan batin kita, tanpa melakukan proses pengkajian, tanpa berguru, tanpa belajar ilmu tasawuf dan ma'rifat yang benar, sehingga menggiring kita dan pengakuan kita bahwa diri kita adalah Allah dengan dalil yang berdasarkan bahwa segala sifat, segala asma, segala af'al itu adalah Allah, itu bersumber daripada Allah. Maka apabila seseorang itu melihat dirinya hanya Allah, hanya sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, maka pandangan itu seperti pandangan iblis kepada Nabi Adam, yang dia tidak mampu untuk melihat kebenaran yang hakiki, sehingga dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dari segi tauhid memang benar bahwa di dalam diri yang zahir dan diri yang batin manusia itu ada sifat asma dan af'al daripada Allah. Tetapi apakah sudah benar-benar kita fana di dalamnya? Apakah telah dengan benar kita bakok di dalamnya, sehingga kita mengucapkan dan kita melihat Allah di dalam diri kita? Karena pengakuan kita bahwa kita menyatakan diri dan mengimani hanya melihat Allah di dalam diri kita, maka pandangan itulah, iman itulah yang menjadi pintu masuk iblis itu masuk di dalam diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Iblis masuk ke dalam diri kita, mengganggu ekonomi kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu usaha kita, mengganggu hati kita, mengganggu iman kita, mengganggu kehidupan kita, menjadi tidak stabil, menjadi rapuh, sehingga mudah sekali hati itu tergores, mudah muncul sifat angkuh, keakuan, sombong, dan ego. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, inilah yang menyebabkan pandangan seseorang itu, iman seseorang itu menjadikan dirinya mendapatkan derajat yang tinggi ataupun mendapatkan derajat yang rendah di dalam kehidupan ini. Bahasan kali ini adalah sebuah bahasan yang perlu adanya guru, perlu adanya bimbingan lebih lanjut dengan berguru, bertawajuh, bertemu muka, bertatap muka dengan guru.
Karena apabila hanya memahami saja tanpa dipertemukan dengan seorang guru, apa-apa yang dipahami ini, maka justru akan membuat diri seseorang itu menjadi salah sangka dan pada akhirnya menjadi buruk sangka. Apabila seseorang itu melihat dirinya di dalam zahir dan batinnya adalah Nur Muhammad, maka mereka akan mudah untuk bersolawat, dan solawat itu akan menyatukan dirinya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga apabila dia hanya melihat Allah di dalam diri mereka, maka dia akan sulit untuk bersolawat dan untuk menyatukan dirinya dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetaplah berbuat baik meskipun perbuatan yang kita lakukan tidak dihargai oleh orang lain. Kebaikan yang kita lakukan, itulah jalan untuk memperbaiki kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.